Hai guys, selamat datang di YouTube channel Nasir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu kolaborasi antara Kompas dan juga Reut. Ini dua brand yang menurut gue sangar sih. Mereka itu dua-duanya punya brand identity yang kuat banget. Dan kali ini mereka berkolaborasi bikin sepatu rilis eksklusif di event Breadsport kemarin. Dan harganya dijual dengan price point 998.000. Tiap kali gue ngebahas Kompas ya, dari beberapa sepatu yang terakhir collab bareng FTMTL, harganya 2 jutaan, orang-orang udah pada langsung kayak teriak gitu. Harganya 2 juta. Terus kemarin kita juga sempat ngebahas Kompas yang Mules, harga 1 jutaan, juga lagi-lagi harga jadi poin yang dipertanyakan. Sekarang yang ini 998.000 juga menurut gue pastinya banyak yang bingung gitu, harganya hampir 1 juta. Rasa-rasanya tuh sebenarnya gue cukup prihatin sih sebenarnya ya, kenapa brand lokal rasa-rasanya kayak nggak boleh ngejual dengan harga mahal gitu. Padahal yang paling penting sebenarnya yang harus dicermati adalah kalau misalnya kualitas sama harganya sepadan, itu menurut gue ya fine-fine aja lah. Kayak kita ngebatasin brand lokal untuk terus inovasi, untuk melakukan yang terbaik karena lu pengennya sepatu yang harganya terjangkau, harganya murah. Jadi ya sepatunya edian kayak gitu-gitu aja lah guys. Dan di video kali ini gue pengen nge-breakdown sepatu ini dengan harga 998.000, kira-kira worth it atau enggak. Kita bahas dari sisi boxnya dulu, dari sisi packaging. Ini kalian bisa lihat boxnya kayak gini. Terus ini ada logo Reut di sini, tulisan Kompas di sisi belakang. Terus juga boxnya tuh bisa dijadiin tas gini sih guys. Jadi lumayan pengen bilang lucu tapi kok sebenarnya secara konsep kayaknya garang gitu ya. Oke lah, kayak gitu. Dan sepatunya nih guys, nih kalian bisa lihat kayak gini, full black, bawahnya putih, simple, minimalis. Dan yang gue suka ya untuk tagnya Reut nih selalu dapat. Ini metal beneran gak sih? Kayaknya metal beneran deh. Keren gitu, ada logo Reut sama Kompas, terus ada hang tagnya juga kayak gini guys. Cakep kalau menurut gue. Setelah gue unboxing sepatu ini, ngeliat sepatunya beberapa kali, jujur aja ini jadi salah satu sepatu yang gue cukup excited di perilisan Breadsport kemarin. Karena menurut gue ini tuh jadi salah satu sepatu brand lokal yang berasa kayak paket komplit gitu loh guys. Ada 3 poin yang menurut gue bikin sepatu ini tuh berasa kayak mantep aja secara keseluruhan. Yang pertama, kalian tau lah, udah ngikutin channel ini dari lama, gue demen sama sepatu ceper. Gue lagi into sama sepatu-sepatu yang looksnya itu seperti ini, karena menurut gue juga masuk banget sama tren saat ini. Jadi secara keseluruhan konsep sepatunya itu memang ngikutin tren banget, jadi masih sangat-sangat relevan. Dan kalau kita ngomongin desain, ini desainnya unik banget guys. Unik banget, gak main-main. Reut sama Kompas cara brandingannya kuat, terus mereka bisa berkolaborasi untuk menghasilkan produk dengan konsep seperti ini tuh menurut gue jadi salah satu aspek yang menarik banget. Dimana sepatu ini itu punya perpaduan material antara nylon, ada leathernya, tapi dibuat secara berlapis gitu dari sisi desain material uppernya. Jadi ini tuh kalian bisa pegang gitu, kayak ada layer-layernya di sini, di bagian atas. Terus dari sisi kualitas leather yang ditawarkan juga menurut gue sih asik banget secara keseluruhan. Talinya juga double guys, jadi ini kalian bisa mainin juga secara desain. Di sini ada tali yang dibikin kayak gini, terus ada lace-nya yang biasa. Plus yang menurut gue juga jadi salah satu elemen detail yang gue favoritin di sepatu ini. Di sini ada logo Reut yang terlihat timbul guys di bagian samping sepatunya ini. Di area tangnya juga ada tulisan Reut di sini. Ini juga timbul, mantep banget. Dan di bagian belakang di sini ada tag tulisan Kompas. Dan selain kalau kita ngomongin dari sisi shape sepatunya yang udah ngikutin tren, desainnya yang garang banget kayak gini, sepatu ini tuh juga menggunakan implementasi outsole yang udah pakai cetakan sendiri guys. Dan itu jadi salah satu bagian yang sering gue kritisi juga untuk brand lokal yang masih sering pakai outsole modelan open source. Makanya ketika ada brand yang nge-push untuk bikin outsole sendiri, punya cetakan sendiri, ini harganya nggak murah guys, asli. Makanya gue juga harus apresiasi untuk brand yang berani invest bikin kayak ginian. Itu ya berasa lebih spesial aja sih sepatunya secara keseluruhan. Dan yang paling penting waktu gue nyobain sepatu ini, gue demen sih sama
overall kenyamanan yang ditawarkan gitu. Kadang-kadang gue banyak banget ngomongin kalau brand lokal udah begini, udah begitu, keren, begini-gini, tapi masih ada beberapa bagian yang harus di-adjust dari sisi fit, dari sisi kenyamanan yang ditawarkan. Buat gue ini udah jadi salah satu brand yang bisa dibilang paling minim sih secara adjustment, terutama dari sisi fitting dan juga kenyamanan yang ada di sepatu ini. Kalau kita ngomongin sepatu ceper, ya pasti dari sisi build cushioningnya ya emang ceper lah ya, tipis gitu. Tapi kalau ngomongin secara kenyamanan buat dipakai daily, menurut gue juga masih aman banget dan kebantu sama keseluruhan konstruksi build yang ada di sepatu ini juga. Bagian heelnya udah dibikin cukup kokoh, fit sepatunya juga nggak berasa turun, nggak berasa jomplang di belakang. Paling-paling gue cuma ngerasa sepatu ini agak flat aja di sisi tengahnya. Tapi itu minor, dan secara keseluruhan sih menurut gue ini sih oke banget sih kalau misalnya kalian pengen pakai sebagai sepatu daily. Garangnya itu dapet, looksnya kelihatan unik dan simple gitu, tetap simple, nggak aneh-aneh gitu. Suka banget gue sebenarnya sama sepatu ini. Dan juga kalau ngomongin secara fit yang ditawarkan, menurut gue sepatu ini fitnya true to size. Biasanya di Kompas gue pakai 42 karena cm-nya itu 27,5, setara sama ukuran sepatu 43 gue biasanya. Jadi sepatu ini gue saranin juga untuk pakai ukuran sesuai cm kalian biasanya. Buat kalian punya kaki lebar, sepatu ini juga secara build di area atasnya itu terbilang cukup lebar. Kalian bisa pakai true to size saja di sepatu ini, dan secara pemilihan material juga cukup movable lah ya, jadi aman banget kalau kalian pengen pakai true to size di sepatu ini. And that's about it guys, review untuk sepatu Kompas Legacy yang berkolaborasi bareng sama Ryoot. Dan menurut gue sekali lagi ya guys, ini tuh jadi salah satu pembuktian dari sepatu Kompas. Mereka bikin sepatu dengan harga yang mungkin nggak bisa dibilang terjangkau lah buat semua orang. Pasti banyak yang mempertanyakan harganya hampir sejuta dan lain sebagainya. Tapi at least menurut gue, Kompas tuh berhasil bikin sepatu lokal yang punya paket komplit. Desainnya sekali lagi unik, terus secara pemilihan material cakep, detailingnya juga keren banget. Siluetnya masih into dengan tren saat ini, dan secara kenyamanan juga nggak kalah. Apalagi kalau bisa dibandingkan dengan beberapa sepatu luar lainnya. Gue asli lebih prefer sama brand yang bisa ngebuktiin untuk bisa bikin sepatu enak, daripada at the end of the day mereka selalu beralasan gitu jual sepatu dengan harga yang terjangkau tapi secara kenyamanannya masih begini, masih begini, masih begini. Ya gue sih lebih mending lo harus bisa buktiin untuk bisa bikin sepatu yang proper dan nyaman gitu buat dipakai secara sehari-hari. Dan Kompas kali ini di collab-nya bareng sama Ryoot, menurut gue jadi salah satu item yang approve banget, terutama tahun 2026 ini. And thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.